Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima, jujur, kerja keras, berprestasi dan bermartabat. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Mandua Kota Malang bersama saya Muhammad Taufikur Rahman dari kelas 10E11. Dan tentunya di sini aku gak bakal sendirian dong, karena aku bakal ditemenin sama beberapa narasumber yang keren-keren banget. Langsung saja kita sambut narasumber yang pertama. Halo Mas Lingga, assalamualaikum. Halo Taufik, waalaikumsalam. Gimana nih Mas Lingga kabarnya setelah beberapa hari ke belakang mempersiapkan acara Expo Pendidikan 2025? Untuk kabar, alhamdulillah masih sehat ya, masih bisa hadir di kesempatan kali ini. Tapi huru-hara pasti masih ada, karena Expo ini masih berjalan sampai sekarang. Wah, alhamdulillah, semoga bisa sehat terus Mas ya. Amin, amin, agar amin. beberapa program kerja OSIS selanjutnya bisa terjalan dengan baik. Amin. Sebelum kita lanjut berbicara lebih dalam tentang Expo Pendidikan, mungkin Mas Lingga bisa menjelaskan terlebih dahulu. Dan tentunya sebelum menjelaskan, alangkah baiknya Mas Lingga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Lingga Parentia, biasanya akrab dipanggil Lingga. Aku dari kelas 11 MIPA 8. Nah, di kesempatan kali ini aku sebagai perwakilan dari OSIS Mandua Kota Malang, khususnya di acara kali ini sebagai Ketua Pelaksana Expo Pendidikan 2025. Oke, tadi kan udah memperkenalkan diri nih Mas. Pastinya teman-teman ini udah pada penasaran apa sih itu Expo? Boleh dijelaskan sih Mas? Oke, jadi mungkin dari kalian banyak yang bertanya apa sih Expo itu? Jadi Expo Pendidikan itu adalah salah satu program kerja dari OSIS Mandua Kota Malang, di mana program kerja ini kita juga bekerja sama dengan tim bimbingan konsuling dari Mandua Kota Malang. Nah, tujuannya sendiri itu adalah untuk memberikan informasi kepada siswa-siswi Mandua Kota Malang terkait informasi mengenai perguruan tinggi atau universitas di Indonesia, serta bahkan sampai luar negeri nih. Nah, ini pasti diutamakan untuk siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12, yang dimana tujuannya itu biar mereka tahu nanti waktu setelah lulus dari Mandua mau kemana nih, misal mau ke UI, ITB, atau ke universitas yang lainnya, seperti itu. Wow, keren banget ya Mas. Berarti univ-univ yang diundang di Expo Pendidikan ini tidak hanya dari univ dari dalam negeri aja Mas ya. Wow, keren banget sih. Aku juga mau tahu dong Mas, harapan Mas sendiri untuk Expo Pendidikan ini apa? Harapannya pasti banyak ya dari kegiatan ini. Yang pertama adalah untuk siswa-siswi Manduanya sendiri itu biar nggak terlalu bingung memutuskan, oh aku mau masuk ini tapi kok aku lebih condong ke sini ya minatku. Jadi mereka di kegiatan Expo ini bisa bertanya-tanya ke alumni, ke Mas Mbak yang sudah masuk ke universitas ternama itu. Jadi bisa tanya, ini aku minatnya seperti ini, cocok nggak masuk ini? Aku dengan nilai segini bisa nggak masuk ke sini? Seperti itu. Berarti nanti di Expo Pendidikan ini harapannya jadi kayak adik-adik kelas tuh bisa sharing-sharing ya Mas ya, ke abang-abang kelasnya seperti apa gitu. Oke Mas Lingga, biar lebih seru lagi, gimana kalau kita langsung undang aja perwakilan dari universitas terkemuka di Indonesia. Ya, boleh. Langsung saja kita sambut, inilah dia beberapa perwakilan dan narasumber tentunya yang bakal menemani kita pada hari ini. Silakan masuk. Assalamualaikum Mas. Halo, silakan duduk Mas dan Mbak. Wow, kuning-kuning, ada yang biru. Bismillah. Oke, sebelumnya mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, mungkin Mas dan Mbak di sini bisa langsung perkenalkan diri terlebih dahulu. Dari siapa nih? Zaidan. Ya terserah deh siapa aja. Oke, halo semuanya, nama aku Ahmad Zaidan Madani, biasa dipanggil Zaidan. Aku dari Universitas Airlangga, jurusan Ilmu Komunikasi. Halo Mas Zaidan. Aku kali ya. Oke, perkenalkan, namaku Pasha Labisan Al-Haq. Aku dulu di 12 MIPA 3 dan sekarang ada di IPB University. Wow, halo Mas. Halo teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan semuanya, nama aku Syarul Zalfa Nadia, aku biasa dipanggil Ocha. Dulu aku 12 MIPA 2 dan sekarang di Universitas Indonesia. Wow, halo Mbak Ocha. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, aku mau ngucapin welcome back to Malang. Selamat menginjakkan kaki kembali di Mandua Kota Malang. Gimana nih Mas dan Mbak setelah berapa tahun ya? Nggak sampai setahun deh. Setahun ya sebenarnya. Mau setengah tahunan ya Mbak ya? Setengah tahun sih sampai. Iya.
Gimana setelah menginjakkan kaki kembali di Mandua Kota Malang, gimana perasaannya? Jujur kalau aku ngerasa happy ya, karena walaupun belum nyampe setahun ninggalin Malang tuh apa ya, kangennya tuh kerasa banget gitu loh. Jadi pas udah nyampe Malang, apalagi nyampe senang aja gitu bawanya, apalagi pas lihat adik-adik excited banget gitu sama Expo Pendidikan. Kayak flashback kita Iya dulu itu kan. bener, apalagi kita dulu sempat ngurusin Expo Pendidikan juga ya. Berarti sama-sama alumni Asmada. Benar. Kalau Halabi gimana Halabi? Aku sendiri ya karena ini apa ya, jauh dari rumahku sendiri, jadi aku ketika kembali ke MAN ngerasa kayak wah, ketemu teman-teman lagi, seneng lah yang pasti, seneng. Berarti yang pasti udah seneng bisa bertemu sama teman-teman gitu. Ya, Mas, benar. Iya. Lanjut, mungkin aku juga mau nanya, kan ini Mas dan Mbak dari universitas yang berbeda ya. Benar. Mungkin Mas dan Mbak bisa diceritain bagaimana proses Mas dan Mbak itu menempuh kampus impiannya, dan kalau boleh tahu lewat jalur apa? Boleh? Oke, Boleh? Siapa duluan? Aku dulu boleh? Ya, Boleh. boleh. Kalau aku sendiri dulu lewat jalur SNBT, jadinya aku melalui tes ketika bulan apa itu? Bulan Mei, dan alhamdulillah langsung lolos di PTN impianku. Alhamdulillah. Berarti emang dari awal mau di IPB ya? Benar, Iya. benar. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah langsung pilihan pertama langsung lolos gitu Mas ya. Alhamdulillah. Benar. Zidan? Kalau dari Mas Aidan sendiri Kalau gimana? Aku sendiri karena aku ini Universitas Airlangga ya, ilmu komunikasi. Dulu aku itu pertama itu aku kayak sangat clueless banget, kayak nggak ngerti mau masuk mana gitu kan. Terus kayak nemu nih prodi yang sekiranya cocok, karena kan ilmu komunikasi itu istilahnya kayak mengembangkan apa yang udah aku lakuin di Mandua Kota Malang sendiri gitu kan. Jadi aku mengejar oh ya BTW aku juga lulusan dari SNBT juga teman-teman dari UTBK gitu. Ocha nih, gimana Ocha? Oke. Mungkin kalau misalnya dari aku ya, masuk ke FISIP, kan aku ambil jurusan HI. Iya. Itu tuh jadi pengalaman yang gak bisa aku lupain, karena aku di awal MIPA, terus aku memutuskan buat ambil sosum. Itu kan sebuah keputusan yang risky ya sebenarnya ya. Apalagi ini aku cukup nekat sih sebenarnya, waktu SNBP dan SNBT aku nembak ngambil sosum walaupun aku dari IPA. Ya. Nah, karena memang belum rezeki di SNBP dan SNBT, jadi aku mencoba buat ngambil jalur SIMAK, jalur mandirinya UI. Ya. Itu juga nembak HUI karena setelah mutusin buat pindah ke sosum, aku tuh bener-bener emang pengennya masuk ke HI gitu. Jadi Linjur berarti ya? Linjur, bener. ya. Masuk HI. Nah, ya udah alhamdulillah pas ambil SIMAK, alhamdulillah rezeki di HI. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Mas dan Mbak ini sangat luar biasa ya Mbak. Saking excitednya sampai linjur. Masya Allah. Benar. Ya. Selanjutnya aku juga pengen nanya nih, gimana ceritakan dong atmosfer lingkungan dari masing-masing univ, baik dari segi pertemanan, organisasi, dan bagaimana cara Mas dan Mbak memanage waktunya. Oke, mungkin boleh dari aku dulu. Ya, kali boleh. Jadi kalau dari aku pribadi, aku tuh ngerasa lingkungan di FISIP itu berbagai macam gitu. Jadi dinamis lah ya istilahnya. Jadi aku di FISIP ini ngerasa orang tuh benar-benar berbeda. Jadi nggak semuanya sama, dan itu benar-benar kelihatan mulai dari ekspresi mereka, cara berpakaiannya, cara bicaranya kan juga dari berbagai daerah gitu kan. Itu menurutku unik banget sih. Jadi setelah lama di Malang kan nemunya beberapa dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Terus jadi pas di Depok, aku ketemu teman-teman baru lagi dari Papua dan sebagainya. Jadi aku juga merasa lingkungan di UI itu suportif juga sih. Dan ya, apalagi di HI sendiri, aku ngerasa lingkungannya tuh terbuka. Jadi buat kita yang belum merasa kenal di UI, apalagi di HI, dengan adanya kating-katingku tuh aku ngerasa terbantu banget sih di HI UI. Iya, keren banget. Berarti kayak Mbak Ocha sendiri juga mau menyesuaikan Mbak ya, menyesuaikan kembali di Depok gimana gitu, Mbak ya. Terima kasih Mbak Ocha. Boleh lanjut dong dari Mas Zaidan atau Mas Alabi? Aku kali ya. Aku dulu ya. Jadi aku hampir sama kayak Ocha. Dulu aku di Jawa Timur, sekarang pertama kali banget keluar dari Jawa Timur, keluar dari zona nyaman. Dan yang dulunya kalau misal ngobrol pakai bahasa Jawa, pakai aku, pakai sampean gitu. Enggak, kalau di sana beda. Itu yang pertama kali aku ngerasa banget itu di bahasa. Karena kita harus adaptasi, jadi pakai bahasa yang mereka punya. Dan itu tantangannya. Cuman kalau kita punya kemauan, yang pasti kita juga harus bisa untuk menghadapinya. Dan itu hal yang menurutku paling
apa ya, kayak berkesan lah buat ada di zona baru gitu, Iya, di tempat berarti baru kayak- gitu. Iya. Overall ya fun di tempat yang Jadi baru. challenge gitu Iya. ya. Benar. Jadi kayak Adaptasi. tantangan Benar, gitu ya, benar. gimana kita menyesuaikan diri Iya. gitu. Kalau dari Arek Surabaya ini, gimana arek Surabaya ini? Yes. Nah kalau dari aku kan, aku sendiri pindahnya ke UNER kan, teman lanjutnya di UNER, dan notabene itu masih di lingkup Jawa Timur. Jawa Timur, Surabaya ya. gitu. Jadi Jawanya itu masih kental, tapi nggak memungkiri juga bahwasanya anak-anak kayak dari Jakarta itu juga masuk dalam Universitas Airlangga, khususnya ilmu komunikasi. Nah aku tadi setuju banget sama statementnya Ocha yang bilang kayak FISIP itu benar-benar unik, benar-benar kayak sevariatif itu orang-orangnya, pertemanannya, pergaulannya itu benar-benar sevariatif itu, dan kita itu ya mau nggak mau harus open minded gitu. Benar. Karena kan kalau di Mandua Kota Malang sendiri yang lingkungannya Islami, yang di mana-mana kita lihat kan orangnya mungkin yang perempuan-perempuan berjilbab Iya. gitu. Tapi sedangkan kalau di sana tuh benar-benar udah beda gitu kan, Iya. vibes-nya udah beda, dan kita tuh nggak bisa untuk maksa kayak berteman sama orang-orang yang sesuai dengan vibes man itu Iya. aja gitu Benar, kan. benar, benar. Jadi kayak ya aku mau nggak mau juga harus bersatu, aku harus beradaptasi Iya, gitu. benar. Terus tadi yang tentang organisasi ya, khususnya ya, tentang organisasi itu kalau di kuliah setahu aku di Universitas Airlangga itu benar-benar beda. Kalau misalkan di Mandua Kota Malang, organisasi itu kan ya udah, maksudnya kepanitiaan itu benar-benar kayak kamu panitianya ya udah, maksudnya kamu ditunjuk di panitianya gitu. Yeah. Sedangkan kalau kamu di universitas itu benar-benar kesadaran sendiri-sendiri. Kayak semuanya benar-benar kesadaran diri sendiri. Kamu tuh mau join panitia apa, ya udah kamu kalau mau ya silahkan, kalau nggak mau ya silahkan. Dan Iya. ya udah senyamanmu aja sih buat beradaptasi di kehidupan kampus itu. Berarti kayak tergantung ke diri kita sendiri. Benar, Kita kayak mau balik ke gimana kesadaran. Harus gitu. adaptif Iya, di adaptif lingkungan yang juga. lebih terbuka. Iya, mungkin di sini aku juga mau nanya berkaitan dengan Mas Zaidan dan Mas dan Mbak juga. Tadi kan Mas Zaidan sempat menyinggung juga kan kalau misalnya fase peralihan dari MAN ke kampus itu kan pasti juga berbeda. Aku pengen tanya dong tips dan trik dari Mas dan Mbak sekalian, gimana nih cara Mas dan Mbak tuh menyesuaikan diri dari fase peralihan dari MAN yang kita tahu sendiri madrasah itu kan sekolah Islami dan menyesuaikan dengan lingkungan baru itu seperti apa? Mulai dong dari siapa? Apa ya? Kalau menurutku sih kamu harus bisa rendah hati aja sih. Kamu Rendah harus hati. bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Kalau misal temen modelnya kayak A, kayak B, kamu harus bisa menyesuaikan. Cuman yang tidak memungkiri kamu harus bisa membatasi diri kamu. Kamu kayak gimana? Punya prinsip gitu kan. Punya prinsip tapi tetap tetap terbuka. Benar, setuju, Tetap setuju. open minded sama perilaku sekitar kita. Jadi tetap tahu batasan. Iya. Iya. Karena dunia universitas itu dunia yang sangat sangat Berbeda. universal, sangat berbeda, sangat terbuka. Jadi kamu tidak bisa di dalam tersebut kamu pengen kamu orang itu kayak yang kamu mau, nggak bisa. Jadi kamu harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Cuman ya tetap harus bisa menjaga batasan. Yes, Gitu betul. aja. Setuju, setuju. Kurang lebih. Sama Seperti sih. itu. Sama. Oke, mungkin ini mungkin terakhir ya kata-kata hari ini dong buat adik-adik kelas dan warga Mandua Kota Malang gimana? Apa ya kata-kata Halab hari ini ini? punya nih Punya pasti. banyak. Ya punya Singkat saja. Punya. Nih. Singkat. Pasti paham. Bukan kata-kata sih, lebih ke mungkin masukan untuk teman-teman Mandua Kota Malang angkatan 33 dan juga 34 untuk bisa lebih berfokus ke dirimu sendiri. Jangan terlalu mendengarkan apa yang orang lain dengarkan, apa yang orang lain katakan. Jadi kamu punya potensi, kamu yang menggali sendiri. Kamu berdasarkan kamu, bukan kamu berdasarkan orang lain. Yes, enak. Gitu. Kalau dari Mbak Ocha gimana? Oh, kalau dari aku percaya sih, kalian harus percaya sama diri masing-masing. Kalau misalnya apa yang kalian usahakan sekarang itu pasti akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa di masa depan. Dan pastinya jangan pernah menyerah kalau misalnya kalian gagal dalam sekali, karena sebuah kegagalan kan yang bikin orang menjadi lebih kuat ya. Dan kesuksesan itu milik seorang yang kuat. Jadi kalau misalnya gagal, bangkit lagi, coba lagi, jangan pernah menyerah. Itu Kayak sih. lagunya Hi-Fi. Nah, Jakit bangkit kembali. masuk gitu. Musik enggak ya. Zaidan. Oke, kalau dari aku mungkin tadi udah benar, karena kita harus percaya sama diri sendiri, kita adalah kita sendiri. Kalau dari aku buat adik-adik kelas angkatan 33, 34, 35 dan seterusnya, selama di Mandua Kota Malang enjoy the moment aja sih, karena kayak masa-masa di Mandua Kota Malang tuh benar-benar gak bisa diulang, cukup bisa dikenang aja. Asli. Jadi kayak waktu kita lulus tuh benar-benar kayak gak ada penyesalan, karena kalau aku dulu dan mungkin dari kita juga
itu udah benar-benar maksimalkan mengenjoykan kayak kita benar-benar live dalam proses Mandua Kota Malang, meskipun itu susah, meskipun mungkin itu masa-masa UTBK, masa-masa ujian, PAS dan sebagainya, itu nikmati aja, itu enjoy karena itu sekali seumur hidup kok. Setuju. Jangan terlalu under pressure lah ya. Pesan terkhusus ini untuk Taufik dan juga Lingga. Nah, benar. Oke, mungkin gimana nih Mas Lingga? Jadinya mau masuk UI atau IPB atau UNER? Apa yang lain ya? Atau yang lain? Aduh, di-spill gak ya? Tapi sebenarnya ya untuk aku sendiri, aku di kelas 11 ini jujur masih kayak mengeksplor diri sih. Maksudnya untuk universitas yang tetap aku jujur belum tahu. Tapi mungkin untuk sekarang untuk jurusan jujur udah ada. Mungkin aku mau masuk ke rumpun teknik gitu sih. Aku boleh ngasih saran. Aku boleh ngasih saran. Boleh. Kamu harus masuk IPB. Oke, masuk bucket list. Habis ini tinggal centang atau enggak? Siap. UI juga bagus. Aduh, kok jadi banyak ya ini? Jadi bingung Mas ya? Jadi bingung. Masuk. Oke, karena mungkin waktunya juga terbatas ya, karena mungkin Mas dan Mbak juga mau kembali ke universitas masing-masing. Mungkin kita di sini bisa ngambil kesimpulan bahwa ketika kita ingin mendapatkan sesuatu pastinya butuh perjuangan, doa dan tentunya ikhtiar. Iya. Karena tanpa doa juga mungkin itu hanya sia-sia Mas ya, betul nggak? Iya, jadi bohong. Dan juga kita bagaimana cara kita mempersiapkan diri itu sangat penting, mau dari bimbel dan lain sebagainya. Mungkin itu aja. Terima kasih aku ucapin kepada Mbak Ocha, Mas Zaidan sama Mas Halabi udah nyempatin diri. Ya, makasih. Mas Lingga juga terima kasih udah menemani. Dan juga terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan episode podcast kali ini. Saya Muhammad Taufikur Rahman dan segenap mewakili dari Panitia Osmadayes. Jangan lupa follow Instagram tim Host Podcast Mandua Kota Malang dan Osmadayes. Saya Muhammad Taufikur Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandua Kota Malang juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat.